Perkenalkan, nama saya Paiman Rizky Aritonang dengan NPM 2409100072. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kecerdasan buatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Kolak akan mempresentasikan tugas praktikum pada mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini, fokus pembahasan kami adalah klarifikasi data menggunakan algoritma Decision Tree dengan studi kasus pada dataset Liris. Landasan teori. Mengapa kami memilih algoritma Decision Tree? Karena algoritma ini termasuk salah satu metode yang paling mudah dipahami dalam machine learning. Decision Tree bekerja menyerupai cara manusia mengambil keputusan, yaitu dengan memecah suatu permasalahan besar menjadi beberapa pertanyaan kecil yang lebih sederhananya, sehingga akhirnya menghasilkan suatu keputusan akhir. Selain itu, Decision Tree dikenal sebagai white box model, yang artinya setiap proses pengambilan keputusan dapat kita lihat dan pahami secara transparan. Dataset yang kami gunakan adalah dataset Liris yang berasal dari UCI, Machine Learning Repository, yang merupakan salah satu dataset yang paling populer dalam dunia machine learning untuk tugas klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ripohan dengan NPM 2409100136 dari jurusan Sistem Informasi C. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Pak Ibnu. Oke, langsung saja. Untuk gambaran sheet pertama itu data 30 sampel seperti ini. Oke. Satu, dia pengalaman data. Pada tampilan ini dapat kita lihat bahwa kami menggunakan 30 sampel data sebagai studi kasus. Setiap data memiliki 4 fitur utama, yaitu sample length, sample width, petal length, dan petal width, serta satu label target, yaitu spesies bunga yang terdiri dari Setosa versicolor virginica. Dataset ini sangat cocok digunakan karena memiliki pola yang cukup jelas untuk dipisahkan oleh algoritma klasifikasi. Proses pre-processing sebelum data diolah lebih lanjut, kami melakukan tahap pre-processing. Langkah pertama adalah mengecek apakah terdapat missing values atau data yang kosong. Hal ini penting karena data yang tidak lengkap dapat mempengaruhi hasil model selanjutnya. Kami memastikan bahwa distribusi data seimbang. Dalam kasus ini, masing-masing kelas memiliki 10 data, sehingga total 30 data terbagi rata antara Setosa, versicolor, dan virginica. Keseimbangan ini penting agar model tidak bias atau cenderung lebih sering memprediksi satu kelas tertentu saja. Ya, berikut seperti ini, ada sample length, sample width, petal length, dan petal width. Ini ada Setosa, versicolor, virginica. Ya, seperti ini tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya sampai 30. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya sheet kedua akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Diudaif Syamardala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diudaif Syamardala dengan nomor NPM 2409100167 akan menjelaskan di sheet kedua konsep entropi. Pada bagian ini kita masuk ke inti perhitungan dalam decision tree, yaitu konsep entropi. Entropi digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian atau ketidakteraturan dalam suatu data.
Semakin tinggi nilai entropi, maka data tersebut semakin bercampur dan sulit dipisahkan. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, ini didapatkan nilai entropi total sebesar 1585. Ini menunjukkan bahwa data awal masih cukup bercampur dan perlu dilakukan pemisahan lebih lanjut. Setelah mendapatkan nilai entropi, langkah selanjutnya adalah menghitung information gain. Untuk setiap fitur, information gain berfungsi untuk menentukan fitur mana yang paling baik dalam membagi data menjadi lebih teratur. Dari hasil perhitungan kami, didapatkan bahwa fitur petal width memiliki nilai gain yang tertinggi, yaitu sebesar 0,921. Artinya, petal width adalah fitur yang paling efektif dalam memisahkan data sehingga dipilih sebagai node atau akar dari sebuah keputusan. Baiklah, segini saja yang dapat saya sampaikan. Dan lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadi Kurnia Rizky. Saya di sini ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas kelompok kami atau tugas UTS kami yang diberikan oleh Bapak Ibnu, dan yang saya jelaskan yaitu set ketiga, cara kerja Vision Drive. Berikut adalah struktur pohon keputusan yang terbentuk dari perhitungan tersebut. Cara kerjanya cukup sederhana. Jika petal width lebih dari 0,8 cm, maka data langsung diklasifikasikan sebagai stosa. Ini disebut left node karena sudah merupakan keputusan akhir. Jika petal width lebih 0,8 cm, maka dilakukan pengecekan lanjutan. Jika 1,7 cm, maka diklasifikasikan sebagai Virginia. Jika berada di antara 0,8 cm dan 1,7 cm, maka diklasifikasikan sebagai versicolor. Dari sini kita bisa melihat bahwa desain bekerja dengan aturan yang sangat jelas dan mudah dipahami. Evaluasi model. Untuk mengukur performa model, kami menggunakan confusion matrix. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi yang sangat baik. Hal ini dikarenakan dataset iris memiliki pemisahan fitur yang cukup jelas antar kelas. Selain itu, model ini juga tidak mengalami overfitting karena struktur pohon yang dihasilkan tidak terlalu kompleks, namun tetap mampu mengklasifikasikan data dengan baik. Kesimpulan dari hasil praktikum ini dapat kami simpulkan bahwa desain merupakan algoritma yang sederhana namun sangat efektif untuk klasifikasi, memiliki keunggulan dalam transparansi karena setiap keputusan dapat dijelaskan, sangat cocok digunakan dalam transparansi karena setiap keputusan dapat dijelaskan, sangat cocok digunakan pada dataset dengan pola yang jelas seperti dataset iris dan dapat menghasilkan akurasi yang tinggi dengan struktur model yang relatif sederhana. Dan ini tahapnya ini. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.